Halo, sobat-sobat fisikawan. Kali ini saya akan menjelaskan materi fisika kelas 12 tentang listrik statis. Namun, untuk kali ini kita fokuskan ke materi gaya Coulomb dan medan listrik. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti dari listrik statis, kita kenalan dulu dengan yang namanya muatan. Di sini sudah ada ilustrasi dari sebuah atom bermuatan. Bisa dilihat terdapat tiga lingkaran. Nah, lingkaran ini adalah partikel-partikel yang menyusun atom, antara lain elektron yang bermuatan negatif, ini yang berwarna kuning. Proton yang bermuatan positif, ini ada tanda plus, dan neutron yang tidak bermuatan atau netral. Nah, pada gambar ditunjukkan juga ada tulisan ini nukleus. Nah, nukleus ini disebut juga dengan inti atom yang tersusun atas proton dan neutron. Sementara elektron akan bergerak melalui inti atom dengan lintasan tertentu. Sobat-sobat fisikawan tahu tidak kalau muatan listrik muncul karena adanya perbedaan jumlah elektron dan proton pada atom. Jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron, maka atom akan bermuatan netral. Jika jumlah proton lebih besar dibandingkan jumlah elektron, maka atom bermuatan positif. Dan jika jumlah proton lebih sedikit dibandingkan jumlah elektron, maka atom akan bermuatan negatif. Oke, sekarang kita akan masuk ke salah satu materi inti dari listrik statis, yaitu hukum Coulomb. Hukum Coulomb ini ditemukan oleh ahli fisika asal Prancis yang bernama Charles Augustin de Coulomb. Di dalam hukum Coulomb dijelaskan apabila terdapat dua muatan terpisah sejauh R, maka akan terjadi gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antar kedua muatan. Besar gaya yang dihasilkan akan sebanding dengan perkalian kedua muatan, tetapi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar atom. Secara sistematik, hukum Coulomb dinyatakan sebagai berikut. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana F sama dengan gaya Coulomb, yang satuan Newton, K itu konstanta Coulomb, yaitu 9 kali 10 pangkat 9, Q1 itu muatan pertama, dan Q2 itu muatan kedua. Keduanya memiliki satuan Coulomb. Dan R sama dengan jarak antar muatan. Di sini sudah ada ilustrasi dari interaksi dua muatan. Bisa kita lihat ada dua jenis interaksi, yaitu tarik-menarik dan tolak-menolak. Dilihat dari jenis muatan, kita bisa mengetahui jika muatan yang berbeda jenis akan menghasilkan interaksi tarik-menarik. Namun, jika muatan berjenis sama, maka akan menghasilkan interaksi tolak-menolak, baik itu positif dengan positif ataupun negatif dengan negatif. Oke sobat, kita masuk ke contoh soal pertama. 4 buah muatan A, B, C, dan D tersusun seperti gambar berikut. Diketahui jika QA positif 1 mikrocoulomb, QB negatif 2 mikrocoulomb, QC positif 4 mikrocoulomb, QD negatif 4 mikrocoulomb, dan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, maka tentukan besar dan arah gaya Coulomb pada muatan B.
Kita masuk pembahasan. Kita tempelkan lagi gambarnya. Kita tentukan interaksi antara B dengan yang lain. Interaksi B dengan A karena berbeda jenis, maka akan tarik-menarik. Maka B akan menuju A. Kita sebut dengan FBA. Interaksi B dengan C karena berbeda jenis, maka akan tarik-menarik. Maka B akan menuju ke muatan C. Kita sebut dengan FBC. Muatan B dan D, interaksinya adalah tolak-menolak karena jenisnya sama. Maka B akan menjauhi D. Kita sebut dengan FBD. Kita cari FBA itu sama dengan KQB QA per RBA kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, 2 kali 10 pangkat 6, kali 1 kali 10 pangkat 6 per 1 kuadrat. Hasilnya 18 kali 10 pangkat 6. FBC sama dengan KQB QC per RBC kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, 2 kali 10 pangkat 6, kali 4 kali 10 pangkat 6 per 1 kuadrat. Hasilnya 72 kali 10 pangkat 3. FBD sama dengan KQB QD per RBD kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, 2 kali 10 pangkat 6, kali 4 kali 10 pangkat 6 per 4 kuadrat. Yang hasilnya adalah 18 kali 10 pangkat 6. Cara mencari resultan dari gaya kolom, kita cari muatan terbesar yaitu FBC. Kita akan jadi patokan, maka resultan gaya adalah FBC dikurangi FBA ditambah FBD. Maka resultan F sama dengan 72 kali 10 pangkat min 3 dikurangi 18 kali 10 pangkat min 3 tambah 18 kali 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 kita hiraukan, kita jumlahkan seluruh angkanya selain itu. Maka hasilnya akan menjadi 36 kali 10 pangkat min 3. Kita kecilkan lagi menjadi 3,6 kali 10 pangkat min 2. Arahnya ke kanan. Nah, sobat, kita masuk ke contoh soal 2. Gambar berikut adalah susunan 3 buah muatan A, B, dan C yang membentuk suatu segitiga dengan sudut siku-siku di A. Jika QA itu sama dengan positif 1 mikrokolom, QB negatif 2 mikrokolom, QC negatif 2 mikrokolom, maka tentukan besar gaya kolom pada muatan A. Kita masuk pembahasan. Kita gambar lagi, ini segitiganya. Ini interaksi antara A dan B. Jadi saling menarik, maka A akan ke arahnya ke B. Sama halnya dengan yang A dan C. A itu akan ke C karena akan menjadi FAC. Kita cari jumlah FAB. FAB itu sama dengan QA kali QB per LAB kuadrat. Yaitu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, 1 kali 10 pangkat 6, dan kali 2 kali 10 pangkat 6 per 10 pangkat min 1 kuadrat. Nah, ini semua 10 pangkatnya kita coret-coret akan menghasilkan 10 min 1. Kita kalikan 9 dan 2, maka akan jadi 18. 18 kali 10 pangkat min 1 akan jadi 1,8 Newton. Kita cari FAC. Karena FAC dan FAB ini sama identik mulai dari jarak dan muatannya identik, maka nilai yang dihasilkan pasti sama. Maka untuk mencari resultannya, kita gunakan rumus Pythagoras, yaitu FAB kuadrat tambah FAC kuadrat, di mana ini sama dengan akar dari 1,8 kuadrat ditambah 1,8 kuadrat. Ini kita jumlahkan jadi akar 2 kali 1,8 kuadrat.
kita keluarkan 1,8, maka akan menjadi 1,8 akar 2 kuadrat Newton. Nah, untuk segitiga selain siku-siku, mencari resultan yaitu akar F12 kuadrat kali F13 kuadrat ditambah 2 kali F12 kali F13 cos theta. Oke sobat, kita masuk ke materi inti kedua yaitu medan listrik. Jika kita mengartikan perkata medan listrik artinya daya listrik. Jadi dapat diartikan dengan daerah di sekitar partikel bermuatan listrik yang masih dipengaruhi gaya Coulomb. Benda atau partikel yang menghasilkan medan listrik disebut muatan sumber. Di sini sudah ada ilustrasi dari gaya listrik yang bekerja pada muatan-muatan yang diletakkan dalam ruang di sekitar muatan sumber A. Dan yang B ini, gambar B, adalah garis khayal arah medan listrik, di mana pada muatan positif, arah gaya listrik akan keluar dari muatan. Sedangkan yang negatif, arah gaya akan masuk ke dalam muatan. Oke sobat, pada medan listrik terdapat dua persamaan medan listrik. Yang pertama, E sama dengan F per Q0 kuadrat. Ini dipakai jika soal diketahui besar muatan uji dan gaya Coulomb. Yang kedua, E sama dengan K Q per R kuadrat. Itu jika diketahui muatan listrik dan jarak muatan terhadap titik tertentu. Nah, di mana E itu adalah kuat medan listrik, yaitu satuannya Newton per Coulomb, F gaya Coulomb, satuan Newton, Q0 besar muatan uji, satuan Coulomb, K itu konstanta Coulomb, yaitu sama dengan 9 kali 10 per 9, dan Q itu muatan listrik, satuan Coulomb, dan R adalah jarak muatan terhadap titik tertentu. Di sini terdapat contoh soal yang saya ambil dari soal PAS SMAN 25 Bandung. Diketahui pada gambar di samping terlihat garis-garis medan listrik yang terjadi antara muatan QA dan QB. Ditanyakan, berdasarkan garis-garis medan tersebut dapat disimpulkan, bisa kita analisis dari gambar ini saja. Diketahui ini QA ini, garis khayalnya ini keluar dari muatan. Maka bisa kita ketahui bahwa ini adalah positif. Kita lihat ini QB ini, arah khayalnya itu memasuki muatan QB. Maka kita ketahui bahwa QB itu muatannya negatif. Dilihat dari ukuran garis khayalnya, kita bisa ketahui bahwa QB ini tidak ada menerima dari yang lain. Tapi QA ini mengeluarkan lebih banyak daripada QB. Maka jawaban yang tepat yaitu QB negatif dan QB ini lebih kecil daripada QA. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.